Tidak. Harapan kita ya. Tapi ketika kita datang dan dia bilang, iya, aku sudah mendoakan kamu sebelum engkau lahir dari kandungan ibumu. Itu lebih meyakinkan lagi, betul, daripada aku sudah mendoakan kamu 1 hari yang lalu. Kepada lebih banyak. Nah, di sini kita melihat bahwa kecemasan akan hilang kalau jawabannya pada saat itu kita terima. Tetapi saya mengatakan, kalau saat itu Abraham menerima jawaban itu, saya tidak tahu bagaimana konsekuensi selanjutnya. Kenapa? Karena tujuan utama daripada janji itu adalah satu, Allah mewujudkan rencananya, tapi yang kedua adalah pembentukan bagi pribadi Abraham itu sendiri. Maka di sini kita melihat dalam janji yang sejati, bukan jawabannya langsung diberikan, tetapi ada proses waktu yang begitu panjang. Kenapa harus ada proses waktu yang begitu panjang untuk menerima janji Tuhan? Poin yang pertama yang kita belajar dari bagian ini adalah ayat yang ke-6. Mari kita baca sama-sama. 1, 2, 3. Lalu percayalah Abraham kepada Tuhan, maka Tuhan memperhitungkan hal itu kepadanya sebagai kebenaran. Pertanyaan saya, ketika janji Tuhan itu tidak terjawab, seakan-akan tidak terjawab dalam jangka waktu yang ada, apakah Allah membiarkan kecemasan itu ada di dalam pribadi orang itu? Apakah Allah membiarkan orang itu, Abraham itu tinggal di dalam kecemasan? Saya katakan tidak. Ketika Tuhan melihat konten keraguan daripada Abraham, saya katakan Abraham mulai goyah dalam imannya. Allah muncul dan Allah katakan, Abraham, ikut saya. Kemana? Arbaito. Bukan, ikut saya. Keluar dari rumahmu, ikut saya. Kemana lagi? Ke Goa. Kemudian dia bawa keluar dari rumah dan lihat, coba Abraham, coba kau lihat apa ini. Abraham mungkin mikir ada apa di situ ya. Kemudian dia tanya, apa yang kau lihat Abraham? Bintang. Bintang. Anggap saja nggak ada awan, nggak ada hujan. Semua bintang bersinar seperti mata yang lagi berbinar-binar, gitu kan? Kemudian Tuhan bilang sama Abraham, coba kau hitung bintang itu. Hitung. Kalau kau dapat hitung itu, begitulah janji daripada untuk keturunan. Mungkin ketika Tuhan bilang begitulah janji dan keturunan, sebelum kasih tahu itu dia mulai mikir, untuk apa itu bintang? Emangnya nggak ada kerjaan Tuhan? Maka suruh saya hitung bintang. Arbaito pun nggak mau saya, Pak Tuhan. Kenapa? Mana mungkin saya bisa hitung bintang? Udah begitu pasir di laut, semuanya itu pasir. Rambut aja nggak bisa hitung. Boleh berontok 1, oh 1 jatuh, rontok 2, 3, sudah 10 mungkin kita nggak bisa hitung. Apalagi suruh hitung pasir di laut. Di pantai maksudnya. Bingung si Abraham ini. Tapi Tuhan mau bilang apa? Abraham, begitulah janjiku. Di balik bintang, di balik pasir, ada janjiku yang diteguhkan di situ. Maka apa? Dikatakan percayalah Abraham. Bahasa Ibrani kata percaya itu apa? Amanlah Abraham kepada. Jadi sebenarnya bahasa Indonesia ini mantap. Ketika kita percaya pada Tuhan, amanlah hati kita. Jadi di sini sebenarnya di terjemahannya dalam ayat yang ke-6 di situ dikatakan, lalu amanlah Abraham kepada Tuhan, maka Tuhan memperhitungkan hal itu sebagai kebenaran. Maka di sini kita melihat aman dan amin adalah dua sesepupu yang tidak dapat dipisahkan. Ketika kita berdoa meminta janji Tuhan, kita tutup dengan kata amin. Artinya, ya memang sesungguhnya seperti itu. Sesungguhnya apa? Sesungguhnya karena aman tadi, kita percaya bahwa Tuhan tidak pernah lupakan janjinya. Maka kepercayaan ini, keyakinan ini yang membuat kita beriman. Dan ketika kita beriman, amanlah hati kita. Betul? Kepada Tuhan. Maka di sini kita melihat Abraham aman ketika Tuhan menunjukkan bintang, ketika Tuhan menunjukkan pasir. Maka jangan coba-coba ragu dengan Tuhan lagi. Jangan coba-coba cemas sama Tuhan. Kalau Tuhan bawa keluar lihat bintang, kalian tidak bisa bekerja. Karena bagaimana menghitung bintang setelah itu mau pergi kerja, terlambat kerja. Dan juga hitung pasir. Maka di sini kuncinya adalah ketika janji Tuhan diberi
pernah mengingkari janjinya, karena janji Tuhan adalah janji yang sejati adanya. Tetapi dalam konten waktu itu, Tuhan mau membentuk satu hal dalam hidup kita yang menunjukkan bahwa itulah kualitas kekristenan beda dengan agama lain, yaitu kita aman di tengah-tengah ketidaknyamanan. Ulang kalimat ini. Tuhan mau membentuk satu porsi yang ada dalam batin kita, yaitu kita tetap merasakan keamanan, aman di dalam ketidaknyamanan. Kenapa? Karena pada saat itu kita belum langsung menerima janji Tuhan. Betul? Yang diharapkan manusia adalah janji Tuhan. Tetapi walaupun janji belum diterima, tapi kita tetap aman karena kita percaya kepada Tuhan yang tidak pernah ingkar janjinya. Maka saudaraku, sebenarnya kebutuhan kita bukan jawaban janji. Kebutuhan mendasar dalam hidup kita adalah kenyamanan. Kebutuhan dasar kita adalah ketenangan. Kebutuhan dasar kita adalah kedamaian. Maka Daud katakan, hanya dekat Allah saja aku tenang. Kenapa? Karena semua janji itu dijamin di dalam Allah. Bukan masalah waktunya, bukan masalah kapannya, bukan masalah kehendak apakah yang kita minta, tapi masalahnya kepada siapa dan kepada siapa janji itu kita tujukan, dan kepada siapa kita percaya Dia yang memberikan janji itu. Maka itu yang menjadi konten di sini, isinya di sini. Maka saya mau katakan bahwa kenyamanan, kedamaian, ketenangan hanya kita dapatkan ketika kita percaya. Karena bahasa Ibrani-nya, amanlah Abraham kepada Tuhan. Maka ketika kita percaya kepada Tuhan, saya percaya kenyamanan, keamanan kita terima di dalam batin kita. Karena kita tahu, kalau manusia dia berjanji, kadang dia ingkar janji. Betul? Tetapi Tuhan kita yang berjanji, Tuhan tidak pernah ingkar janji. Seringkali saya ulang-ulang bagian ini dalam ayat berikutnya. Tuhan mau meyakinkan janjinya lagi kepada Abraham. Dia bilang Abraham, ayat seterusnya, kalau kita baca 12 sampai dengan ayat yang ke-21, Tuhan bilang begini, Abraham, bahasa sehari-hari lah, kalau kamu mau yakin janji saya, mari ikut saya. Ambil dombamu, kambingmu, bawa. Bunuh belah bagi dua. Merpati jangan, bawa merpati juga, tapi jangan di belakang terlalu kecil. Kambing domba dibelah, satu ditaruh di simpang jalan itu, satu ditaruh di simpang jalan itu. Kau akan melihat apa yang saya buat, apa yang terjadi. Abraham melakukan itu. Abraham nunggu Tuhan buat, tidak buat juga. Ini Abraham pikir ini lagi, Tuhan ini sudah tidak menepati janji yang satu, bikin lagi, tambah masalah lagi. Nggak jawab lagi. Saya sudah harap-harap cemas ini. Apa yang Tuhan mau buat dengan janji dia ini? Ketika dia tertidur gelap, di situ dia dikagetkan. Ada asap api yang lewat daripada potongan-potongan daging itu. Kemudian di situ dikatakan, percayalah Abraham akan janji Tuhan. Apa artinya? Mungkin kita tidak tahu tentang kondisi itu. Tetapi biasanya orang Yahudi berjanji dalam konteks seperti itu. Berjanji mengucapkan janjinya, ada potongan-potongan daging samping kiri, samping kanan. Satu kami dipotong bagi dua, satu di sini, satu di sini. Sambil melewati potongan daging itu, dia mengucapkan janjinya di hadapan Tuhan dan di hadapan orang-orang yang hadir pada saat itu. Dan terakhir dari janji itu dia katakan, kalau aku tidak menepati janjiku, aku akan terpotong-potong seperti daging yang terpotong-potong. Indikasinya Tuhan mengatakan